Shalom, perkenalkan nama saya Hana Yurista dengan NIM 24302030303085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis investasi saham PT Bumi Resource Tbk atau Bumi dengan mengaitkannya pada kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Salah satu prioritas pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 yang juga dijelaskan dalam ringkasan RPJMN Prioritas Nomor 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemerintah mendorong agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi juga diolah sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hilirisasi adalah upaya meningkatkan nilai tambah suatu produk melalui pengolahan lebih lanjut pada tahapan produksi berikutnya. Nah, dalam konteks pertambangan, hilirisasi berarti sumber daya alam yang dihasilkan tidak langsung dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya ketahanan energi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, batubara masih menjadi salah satu sumber energi utama di Indonesia, terutama untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang memasok kebutuhan listrik nasional. Oleh karena itu, pemerintah tetap menjaga pasokan batubara domestik melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri atau domestic market obligation. Nah, bagi perusahaan pertambangan seperti PT Bumi Resource Tbk, kebijakan tersebut memberikan peluang yang cukup besar. Hilirisasi dapat meningkatkan aktivitas industri yang membutuhkan energi, sedangkan program ketahanan energi membantu menjaga permintaan batu bara di dalam negeri meskipun kondisi pasar ekspor mengalami fluktuasi. Bagi investor, kondisi tersebut merupakan sinyal positif karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek usaha yang didukung oleh arah kebijakan pemerintah. Ketika investor melihat adanya peluang pertumbuhan laba dan keberlanjutan bisnis di masa depan, minat untuk membeli saham perusahaan biasanya akan meningkat. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan energi nasional dapat memberikan sentimen positif terhadap saham PT Bumi Resource Tbk karena berpotensi memperkuat prospek bisnis perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Namun demikian, pergerakan harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Harga batu bara dunia, kondisi ekonomi global, dan nilai tukar rupiah, serta kinerja keuangan perusahaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan investor. Nah, setelah memahami pengaruh kebijakan pemerintah terhadap saham PT Bumi Resource Tbk, selanjutnya saya akan membahas mengenai profil perusahaan PT Bumi Resource Tbk. Perjalanan perseroan berawal pada 26 Juni 1973 dengan berdirinya sebuah perseroan terbatas bernama PT Bumi Modern. Di awal pendiriannya, PT Bumi Modern berfokus pada pengembangan usaha di sektor perhotelan dan pariwisata. Seiring dengan perkembangan usaha, perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tahun 1990 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Bumi. Langkah strategis tersebut menjadi fondasi bagi perseroan untuk melakukan transformasi bisnis secara berkelanjutan. Pada tahun 1998, perseroan mulai mengalihkan dan memperluas kegiatan usahanya ke sektor energi dan sumber daya alam, khususnya industri minyak, gas alam, dan pertambangan. Transformasi ini didorong oleh potensi pertumbuhan industri pertambangan nasional yang semakin signifikan. Selanjutnya, perseroan melakukan langkah ekspansi dengan mengembangkan usaha di bidang pengolahan batu bara serta komoditas pertambangan lainnya guna memperkuat portofolio bisnis dan meningkatkan daya saing jangka panjang. Model bisnis utama. Dengan visi menjadi perusahaan operator bertaraf internasional dalam sektor energi dan pertambangan, PT Bumi menghasilkan pendapatan utama dari kegiatan eksplorasi penambangan, produksi, dan penjualan batu bara kepada pelanggan domestik maupun internasional. Pendapatan perusahaan sangat dipengaruhi oleh volume penjualan batu bara dan pergerakan harga batu bara di pasar global.
Target pasar bumi meliputi yang pertama, perusahaan pembangkit listrik atau PLTU, industri manufaktur, industri semen, industri pengolahan logam dan mineral, dan pasar ekspor terutama negara-negara Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Per akhir tahun 2025, PT Bumi Resource Tbk memiliki kapitalisasi pasar sebesar sekitar 135,9 triliun atau dibulatkan menjadi 136 triliun. Dengan nilai kapitalisasi pasar tersebut, Bumi termasuk dalam kategori Big Cap atau kapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia. Kapitalisasi pasar yang besar menunjukkan bahwa Bumi merupakan salah satu emiten pertambangan yang memiliki nilai perusahaan dan perhatian investor yang cukup signifikan di pasar modal Indonesia. Saham Bumi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Bumi dan pernah menjadi konstituen berbagai indeks pasar saham Indonesia berdasarkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar. Setelah membahas profil perusahaan, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi makroekonomi dan industri yang mempengaruhi kinerja PT Bumi Resource Tbk pada tahun 2025 hingga 2026. Faktor pertama adalah suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Berdasarkan data Bank Indonesia, BI Rate pada tahun 2025 berada di kisaran 4,75% hingga 5,50%. Tingkat bunga ini digunakan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Faktor kedua adalah inflasi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2025 hingga 2026 berada di kisaran 2 hingga 3% dan masih berada dalam target Bank Indonesia. Inflasi mempengaruhi biaya operasional perusahaan seperti biaya bahan bakar, logistik, alat berat, dan tenaga kerja. Ketika inflasi meningkat, biaya produksi perusahaan juga dapat meningkat. Namun demikian, kebutuhan energi nasional yang tetap tinggi membuat permintaan terhadap batu bara masih relatif stabil sehingga membantu menjaga pendapatan perusahaan. Faktor ketiga adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2026, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga berada di kisaran 17.400 sampai 17.700 per dolar Amerika Serikat. Bagi Bumi, pelemahan rupiah justru dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek karena sebagian besar penjualan ekspor batu bara menggunakan mata dolar AS. Ketika pendapatan dolar dikonversikan ke rupiah, nilai pendapatan perusahaan dapat meningkat. Namun demikian, pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan biaya operasional tertentu menggunakan mata uang asing. Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi dan industri pada tahun 2025 hingga 2026 masih memberikan peluang yang cukup baik bagi PT Bumi Resource Tbk, terutama karena kebutuhan energi nasional yang tetap tinggi, serta dukungan pemerintah terhadap sektor energi dan hilirisasi sumber daya alam. Selanjutnya, saya akan menganalisis posisi kompetitif PT Bumi Resource Tbk menggunakan metode Porter's Five Forces. Pertama, persaingan antar perusahaan dalam industri atau rivalry berada pada tingkat tinggi. Bumi harus bersaing dengan perusahaan tambang besar lainnya seperti PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Indika Energi Tbk. Persaingan terjadi dalam hal efisiensi produksi, cadangan batu bara, kualitas produk, serta akses pasar ekspor. Kedua, ancaman pendatang baru tergolong rendah. Industri pertambangan membutuhkan modal yang sangat besar, perizinan yang kompleks, teknologi khusus, serta cadangan tambang yang memadai. Hal ini membuat tidak banyak perusahaan baru yang mampu masuk dan bersaing secara langsung dengan perusahaan tambang besar seperti Bumi. Tiga adalah ancaman produk pengganti berada pada tingkat sedang. Batu bara masih menjadi sumber energi utama, tetapi dalam jangka panjang energi terbarukan. Yang keempat, kekuatan tawar pembeli tergolong sedang hingga tinggi, karena pembeli utama merupakan perusahaan besar yang memiliki kemampuan negosiasi harga. Yang kelima, kekuatan tawar pemasok tergolong rendah hingga sedang karena Bumi memiliki skala operasi yang besar sehingga posisi tawarnya cukup kuat terhadap pemasok. Berdasarkan analisis Porter Five Forces, industri batubara memiliki tingkat persaingan yang tinggi.
Namun, Bumi masih memiliki keunggulan melalui skala operasi yang besar, cadangan batu bara yang luas, dan dukungan kebijakan pemerintah di sektor energi dan pertambangan. Selanjutnya, kita akan menganalisis kinerja keuangan 2 tahun terakhir dari PT Bumi Resource Tbk, yang dimana yang akan dianalisis adalah Return on Equity, NPM, DER, EPS, dan Dividend Yield. Jadi di sini yang pertama adalah return on equity dari PT Bumi di tahun 2025 sebesar 4,24%, naik dari 3,15 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham semakin baik. Yang kedua adalah net profit margin di tahun 2025 sebesar 8,33%, meningkat dari 6,58% pada tahun 2024, yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih semakin meningkat. Debt to equity ratio di tahun 2025 sebesar 0,46 kali, sedikit naik dari 0,45 pada tahun 2024, namun tingkat utang perusahaan masih tergolong aman. Earning per share di tahun 2025 sebesar 0,22 US dollar, naik dari 0,18 US dollar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan laba per saham yang semakin baik. Selanjutnya, dividend yield di tahun 2020 Bumi, dividend yield di tahun 2025 sebesar 0%, sama seperti tahun 2024. PT Bumi masih memilih menahan laba untuk memperkuat kondisi keuangan dan pengembangan usaha. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Bumi pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan. Terlihat dari kenaikan ROE, NPM, EPS, serta DER yang tetap berada pada tingkat yang aman. Dalam 6 bulan terakhir, saham Bumi cenderung downtrend atau mengalami penurunan harga. Saham sempat berada pada kondisi oversold, sehingga ada peluang kenaikan harga jangka pendek. Pola hammer menunjukkan potensi rebound jika volume pembelian meningkat. Support berada di Rp167 sampai Rp170, sedangkan resistance berada di Rp230 sampai Rp240. Kesimpulannya, saham Bumi masih volatil tetapi memiliki peluang menguat dalam jangka pendek. Risiko investasi saham Bumi ada 3. Yang pertama, risiko operasional, dipengaruhi oleh naik turunnya harga batu bara dunia. Risiko regulasi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah di sektor perdagangan. Selanjutnya adalah risiko investasi saham Bumi. Itu ada 3, yaitu risiko operasional biasanya dipengaruhi oleh naik turunnya harga batu bara dunia. Yang kedua, risiko regulasi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah di sektor pertambangan. Dan yang ketiga, risiko likuiditas yang biasanya relatif rendah karena saham Bumi aktif diperdagangkan. Kesimpulannya, risiko utama Bumi berasal dari harga batu bara dan regulasi pemerintah, namun masih dapat dikelola melalui strategi perusahaan yang tepat. Sebagai penutup, saya akan memberikan rekomendasi portofolio investasi dengan dana sebesar 50 juta berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Dalam menyusun portofolio, saya menerapkan prinsip diversifikasi, yaitu menyebarkan investasi ke beberapa sektor agar risiko dapat dikendalikan dengan lebih baik. Dengan cara ini, apabila salah satu saham mengalami penurunan, maka dampaknya dapat diimbangi oleh kinerja saham lainnya. Nah, portofolio yang saya rekomendasikan terdiri dari 5 saham, yaitu PT BCA atau BBCA, terus PT Telkom Indonesia atau dengan kode TLKM, PT Bank Negara Indonesia TBK atau BBNI, PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BBRI, dan PT Bumi Resource TBK atau Bumi. Porsi terbesar saya tempatkan pada BBCA sebesar 35% atau sekitar 17.500.000. Alasan pemilihannya adalah karena BBCA memiliki fundamental yang sangat kuat, kualitas aset yang baik, dan juga profitabilitas yang tinggi, serta konsistensi dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, BBCA berperan sebagai fondasi utama dalam portofolio investasi. Nah, selanjutnya 20% atau 10 juta akan saya alokasikan ke Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yang dimana Telkom memiliki bisnis yang relatif stabil karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet dan komunikasi terus meningkat. Selain itu, Telkom juga dikenal cukup konsisten dalam membagikan dividen kepada pemegang saham.